Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang terhormat Bapak Dr. Andes Cici Nurul Haq MPD selaku dosen mata kuliah pengantar pendidikan. Pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi yang telah kami lakukan mengenai materi tentang hakikat manusia dan pendidikan serta esensi pendidikan. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan kami dari kelompok 11. Perkenalkan, nama saya Siti Sadiah, NIM 205160019, serta rekan saya yang bernama Siti Dorotunapisah dengan NIM 205160018. Baik, selanjutnya kita langsung masuk saja ke materi. Yang pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri yaitu mengenai pengertian manusia dan hakikat manusia. Yang kedua, aspek-aspek hakikat manusia. Yang ketiga, pengertian pendidikan. Yang keempat, sifat atau karakteristik pendidikan. Yang kelima, tujuan pendidikan. Dan yang terakhir yaitu hubungan manusia dan pendidikan. Manusia atau Homo sapiens yaitu makhluk yang mempunyai kemampuan untuk berilmu pengetahuan, adalah makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki derajat paling tinggi dan sempurna karena diberikan akal. Harus Anda ketahui bahwa manusia adalah sosok yang sangat ideal, sosok manusia yang dicita-citakan atau menjadi tujuan. Sosok manusia yang belum terwujud ini harus diupayakan untuk diwujudkan, karena manusia terlahir dengan potensi. Ia lahir belum terspesialisasi seperti hewan atau benda lainnya, karena manusia berkembang dengan secara terbuka, sehingga manusia juga bisa disebut sebagai makhluk bertanya, karena ia mempunyai hasrat untuk mengetahui segala sesuatu. Manusia tidak hanya bertanya tentang dirinya sendiri, tapi juga di luar dirinya. Yang kedua yaitu hakikat manusia. Hakikat manusia adalah suatu pembentukan kebudayaan, dikarenakan manusia dihadapkan pada persoalan yang membutuhkan penyelesaian dan pertanggungjawabannya. Sebenarnya, mencari pengertian hakikat manusia merupakan tugas metafisika, dan lebih spesifiknya lagi adalah tugas antropologi, karena mereka berupaya mengungkapkan konsep atau gagasan-gagasan, menemukan karakteristik yang secara prinsipil yang berkenaan dengan asal-usul keberadaannya, struktur metafisika manusia, dan berbagai karakteristik dan makna eksistensi manusia. Sehingga dari pernyataan-pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa hakikat manusia berkenaan dengan prinsip adanya manusia. Dengan kata lain, adalah seperangkat gagasan tentang sesuatu yang olehnya manusia memiliki karakteristik khas yang memiliki suatu martabat khusus. Yang selanjutnya yaitu aspek-aspek hakikat manusia. Yang pertama yaitu manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, yaitu manusia adalah makhluk paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Tuhan yang Maha Esa. Kesempurnaan itulah merupakan konsekuensi fungsi dan tugas mereka sebagai khalifah di muka bumi ini. Manusia adalah subjek yang memiliki kesadaran dan penyadaran diri. Oleh karena itu, manusia adalah subjek yang menyadari keberadaannya. Selain itu, ia mampu membedakan dirinya dan segala sesuatu yang ada di luar dirinya. Manusia bukan saja berpikir tentang diri dan alam sekitarnya, tetapi sekaligus sadar akan pemikirannya. Yang poin kedua yaitu manusia sebagai kesatuan badan dan ruh. Menurut Abdurrahman Sholihin Abdullah menyatakan bahwa meski manusia merupakan perpaduan dan dua unsur yang berbeda, yaitu ruh dan badan, namun ia merupakan pribadi yang integral. Sebagai kesatuan badan dan rohani, manusia hidup dalam
ruang dan waktu, memiliki kesadaran, memiliki penyadaran diri, mempunyai berbagai kebutuhan, insting, nafsu, dan tujuan. Selain itu, manusia mempunyai potensi untuk berpikir, cipta, berperasaan, dan berkehendak. Yang ketiga yaitu individual. Manusia adalah makhluk yang terdapat dibagi antara aspek badani dan rohani. Selain itu, karena setiap manusia memiliki subjektivitas atau kediri sendirian, maka ia hakikatnya adalah pribadi. Yang keempat yaitu sosial. Meskipun manusia dikatakan sebagai makhluk individual atau personal, namun manusia adalah makhluk sosial karena manusia mempunyai tujuan hidup bersama dengan sesamanya. Aristoteles mengatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat. Yang kelima yaitu berbudaya. Manusia menggunakan kebudayaan dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhannya atau untuk mencapai berbagai tujuannya. Kebudayaan menjadi milik manusia, menyatu dengan dirinya. Ia hidup sesuai dengan kebudayaannya. Bahkan manusia baru menjadi manusia karena bersama dengan kebudayaannya. Yang keenam yaitu susila. Eksistensi manusia memiliki dimensi moralitas. Manusia memiliki dimensi moralitas sebab ia memiliki kata hati yang dapat membedakan antara baik dan buruk. Sebagai subjek yang otonom atau memiliki kebebasan karena manusia mempunyai kebebasan memilih untuk bertindak ataupun berbuat, maka selalu ada penilaian moral ataupun tuntutan pertanggungjawaban atas setiap perbuatan yang telah dilakukannya. Yang ketujuh yaitu keberagamaan. Keberagamaan merupakan salah satu karakteristik esensial eksistensi manusia yang terungkap dalam bentuk pengakuan atau keyakinan akan kebenaran suatu agama yang diwujudkan dalam sikap dan perilakunya. Dalam keberagamaan ini, manusia dapat merasakan hidupnya menjadi lebih bermakna. Ia memperoleh kejelasan tentang asal-usulnya, dasar hidupnya, tata cara hidupnya, dan menjadi jelas pula kemana arah tujuan hidupnya. 8 yaitu sebagaimana yang telah dijelaskan atau diuraikan terlebih dahulu bahwa manusia mempunyai dimensi historitas, komunikasi atau interaksi, dan dinamika. Untuk yang pertama yaitu historisitas. Artinya bahwa keberadaan manusia saat ini terpaut kepada masa lalunya. Ia belum selesai mewujudkan dirinya sebagai manusia. Ia mengarah ke masa depan untuk mencapai tujuan. Yang kedua yaitu komunikasi atau interaksi. Dalam mencapai tujuan hidupnya, manusia berinteraksi atau berkomunikasi. Interaksi atau komunikasi ini dilakukan baik secara vertikal, yaitu dengan Tuhan, ataupun secara horizontal, yaitu dengan alam dan sesama manusia. Sedangkan yang ketiga yaitu dinamika. Menurut Henri Zarkara SJ 1986 menyatakan bahwa manusia mempunyai atau berupa dinamika. Artinya, manusia tidak pernah berhenti, selalu dalam keaktifan, baik dalam aspek fisiologik maupun spiritualnya. Dinamika itu adalah untuk penyempurnaan diri, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dengan Tuhan. Materi selanjutnya yaitu pendidikan. Pendidikan adalah suatu proses atau perbuatan mendidik. Karena kenyataannya pendidikan adalah sebuah proses untuk mengubah sikap seseorang atau perilaku sekelompok orang dalam upaya untuk mendewasakan manusia melalui pelatihan atau pengajaran. Oleh sebab itu, maka pendidikan tidak hanya dilakukan satu tahap perkembangan saja, melainkan harus dilakukan sepanjang hayat. Dengan begitu, diharapkan manusia mampu menyadari
potensi yang ia miliki sebagai makhluk yang memiliki akal untuk berpikir. Selanjutnya yaitu materi tentang sifat atau karakteristik pendidikan. Yang pertama yaitu bersifat normatif. Sifat ini memberikan aturan-aturan terhadap tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Aturan-aturan ini mencakup tentang etika, norma, agama, dan sebagainya. Yang jelas, aturan ini mengatur tentang tingkah laku manusia dalam kehidupannya. Yang kedua yaitu bersifat teoritis dan praktis. Teoritis merupakan pendidikan yang dilakukan sesuai dengan materi atau teori yang sudah ada sebelumnya. Tujuannya yaitu untuk mempermudah jalannya pendidikan. Sedangkan praktik merupakan suatu praktik pendidikan untuk mendapatkan kemudahan atau kenyamanan dalam mencari pengetahuan. Tujuan pendidikan yang pertama yaitu humanisasi, yaitu upaya untuk memanusiakan manusia. Upaya ini dilakukan untuk membantu manusia agar dapat bereksistensi sebagai manusia sesuai dengan martabatnya. Yang kedua yaitu membantu manusia menemukan akan hakikat kemanusiaannya. Maksudnya yaitu pendidikan harus mampu mewujudkan manusia yang seutuhnya, karena sesuai dengan poin yang pertama yaitu humanisasi atau upaya untuk memanusiakan manusia. Pendidikan maka diharapkan bisa membantu manusia untuk mengenal, mengerti, dan memahami realitas kehidupannya, sehingga manusia bisa menyadari potensi yang ia miliki, yaitu sebagai makhluk hidup yang memiliki akal untuk berpikir. Yang ketiga yaitu upaya untuk mencapai kedewasaan jasmani dan rohani. Pertumbuhan jasmani yang dimaksud pada tujuan pendidikan yaitu apabila batas pertumbuhan fisik maksimal yang bisa dicapai oleh seorang anak. Sedangkan kedewasaan rohani yaitu kemampuan seorang anak untuk menolong dirinya sendiri ketika mengalami permasalahan dan dapat mempertanggungjawabkannya. Sebagaimana telah dinyatakan bahwa manusia bertugas dan bertujuan untuk menjadi manusia, sedangkan manusia dapat menjadi manusia hanya melalui pendidikan. Dalam konteks ini, maka pendidikan dapat didefinisikan sebagai humanisasi atau upaya untuk memanusiakan manusia, yaitu upaya dalam rangka membantu manusia agar hidup sesuai dengan martabatnya dan menjadi manusia yang sebenarnya. Dapat dikatakan menjadi manusia yang sebenarnya jika ia mampu merealisasikan haknya secara total, maka pendidikan hendaknya merupakan upaya yang dilaksanakan secara sadar dengan bertitik tolak pada asumsi tentang hakikat manusia. Hidup bagi manusia bukan sekadar hidup sebagaimana hidupnya tumbuhan ataupun hewan, melainkan hidup sebagai manusia. Hak hidup bagi manusia mengimplementasikan hak untuk mendapatkan pendidikan. Baik, mungkin dicukupkan sekian materi yang saya sampaikan. Untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang asas-asas perlunya pendidikan. Yang kedua, asas-asas kemungkinan pendidikan. Yang ketiga, esensi pendidikan. Yang keempat, sentra pendidikan. Yang kelima, esensi pendidikan dan pembangunan. Yang keenam, esensi pendidikan dalam sistem pendidikan yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Siti Dorotun Nafisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Dorotun Nafisa. Saya di sini akan melanjutkan presentasi materi mengenai hakikat manusia dan pendidikan, yang sebagian materinya sudah disampaikan oleh rekan sekelompok saya, yaitu Siti Sadia. Materi yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu mengenai asas-asas perlunya pendidikan bagi manusia. Yang pertama ada asas historisitas. Manusia tidak mampu menciptakan dirinya sendiri. Beradanya manusia di dunia bukan pula sebagai hasil evolusi tanpa pencipta, sebagaimana yang diyakini oleh para penganut teori evolusi.
melainkan manusia itu adalah sebagai ciptaan Tuhan. Artinya, manusia secara aktif mengadakan dirinya. Namun, bukan dalam arti menciptakan dirinya sendiri, tetapi manusia harus bertanggung jawab atas keberadaan dirinya. Ia harus bertanggung jawab menjadi apa dan menjadi siapa nantinya. Sejalan dengan pernyataan terdahulu, telah dikemukakan dalam kegiatan belajar bahwa sebagian kesatuan badan dan roh manusia memiliki historisitas dan hidup bertujuan. Oleh karena itu, eksistensi manusia terpaut dengan masa lalunya, serta sekaligus menjangkau masa depan untuk mencapai tujuan hidupnya. Manusia belum memenuhi aspek-aspek sebagai hakikatnya manusia. Manusia berada dalam perjalanan hidup, perkembangan, dan pengembangan diri. Ia adalah manusia, tetapi sekaligus belum selesai mewujudkan diri sebagai manusia. Kedua adalah asas idealitas, yaitu tugas dan tujuan manusia adalah menjadi manusia. Sejak kelahirannya, manusia memang adalah manusia, tetapi ia tidak serta-merta otomatis menjadi manusia dalam arti dapat memenuhi berbagai aspek hakikat manusia. Sebagai individu atau pribadi, manusia bersifat otonom. Ia bebas menentukan pilihannya, ingin menjadi apa atau menjadi siapa di masa depannya. Oleh sebab itu, manusia berada di dalam kehidupan ini adalah untuk mengemban tugas dan mempunyai tujuan untuk menjadi manusia atau bertugas mewujudkan berbagai aspek hakikat manusia. Berbagai aspek hakikat manusia pada dasarnya adalah potensi yang harus diwujudkan setiap orang. Oleh sebab itu, berbagai aspek hakikat manusia merupakan sosok manusia ideal, merupakan sosok gambaran manusia yang dicita-citakan atau yang menjadi tujuan. Sosok manusia ideal tersebut belum terwujud, melainkan harus diupayakan untuk diwujudkan. Yang ketiga yaitu terbuka. Perkembangan manusia bersifat terbuka. Manusia dilahirkan ke dunia dengan mengemban suatu keharusan untuk menjadi manusia. Ia diciptakan dalam susunan yang terbaik dan dibekali berbagai potensi untuk dapat menjadi manusia. Namun demikian, dalam kenyataan hidupnya, perkembangan manusia bersifat terbuka dan atau mengandung berbagai kemungkinan. Manusia berkembang sesuai kodrat dan martabat kemanusiaannya atau mampu menjadi manusia. Sebaliknya, mungkin pula ia berkembang ke arah yang kurang sesuai atau bahkan tidak sesuai dengan kodrat dan martabatnya sebagai manusia. Keluarga merupakan tempat tumbuh kembang anak. Salah satu kasus ditemukan oleh M.I. Sulaiman pada tahun 1988. Ia mengemukakan suatu peristiwa yang dikenal dengan peristiwa manusia serigala. Pada saat itu, seorang pemburu menemukan di tengah-tengah hutan belantara ada dua orang anak sekitar 6 dan 7 tahun. Ketika anak itu melihat pemburu, mereka lari di atas kaki dan tangannya sambil mengeluarkan suara seperti mengaung-ngaung. Mereka masuk gua mencari perlindungan pada seekor serigala. Tapi akhirnya kedua anak itu berhasil ditangkap dan kemudian dibawa ke kota dan dijadikan bahan studi para ahli. Setelah melalui berbagai kesukaran, kedua anak itu dapat dididik kembali seperti biasa. Nah, dari peristiwa tersebut, kita dapat memahami bahwa kemampuan berjalan tegak di atas dua kaki, kemampuan berbicara, dan kemampuan berperilaku lainnya yang lazim dilakukan oleh manusia tidak dibawa manusia sejak kelahirannya. Demikian halnya dengan kesadaran akan tujuan hidup. Manusia tidak serta-merta memiliki tujuan tersebut, tetapi harus diperoleh manusia melalui belajar, melalui bantuan berupa pengajaran, bimbingan, latihan, dan kegiatan lainnya yang dapat dirangkumkan dalam istilah pendidikan. Jika sejak kelahirannya, perkembangan dan pengembangan hidup manusia diserahkan kepada dirinya masing-masing tanpa dididik oleh orang lain, kemungkinan
ia akan hanya hidup berdasarkan dorongan instingnya saja. Sampai di sini dapat dipahami bahwa manusia belum selesai menjadi manusia. Ia dibebani keharusan untuk menjadi manusia, tetapi tidak dengan sendirinya menjadi manusia. Adapun untuk menjadi manusia seutuhnya, ia memerlukan pendidikan dan harus dididik. Materi yang kedua yaitu asas-asas kemungkinan pendidikan. Yang pertama yaitu prinsip potensialitas. Dalam uraian terdahulu telah dikemukakan berbagai potensi yang ada pada manusia yang memungkinkan ia akan mampu menjadi manusia. Tapi untuk itu memerlukan suatu sebab, yaitu pendidikan. Jawabannya adalah dapat atau mungkin. Sebab sebagaimana telah dikemukakan pada uraian terdahulu bahwa manusia memiliki potensi untuk berbuat baik. Demikian pula dengan potensi-potensi lainnya. Berdasarkan hal itu, maka dapat kita simpulkan bahwa manusia akan dapat dididik karena ia memiliki berbagai potensi untuk dapat menjadi manusia ideal. Yang kedua ada prinsip dinamika. Jika ditinjau dari sudut pendidikan dilakukan dalam rangka membantu manusia, yaitu sebagai peserta didik agar menjadi manusia ideal. Di pihak lain, manusia itu sendiri, yaitu sebagai peserta didik, memiliki dinamika untuk menjadi manusia ideal. Oleh karena itu, dimensi dinamika mengimplikasikan bahwa manusia akan dapat dididik. Yang ketiga ada prinsip individualitas. Individu antara lain memiliki kediri sendirian atau subjektivitas. Ia berbeda dari yang lainnya dan memiliki keinginan untuk menjadi seseorang sesuai keinginan dirinya sendiri. Sekalipun ia bergaul dengan sesamanya, ia tetap adalah dirinya sendiri. Pendidikan dilaksanakan untuk membantu manusia dalam rangka mengaktualisasikan atau mewujudkan dirinya. Pendidikan bukan untuk membentuk manusia sebagaimana kehendak pendidik dengan mengabaikan dimensi individualitas manusia sebagai peserta didik. Di pihak lain, manusia sesuai dengan individualitasnya berupaya untuk mewujudkan dirinya. Oleh karena itu, individualitas manusia mengimplikasikan bahwa manusia akan dapat dididik. Yang keempat ada prinsip sosialitas. Sebagai insan sosial, manusia hidup bersama dengan sesamanya. Ia butuh bergaul dengan orang lain. Dalam kehidupan bersama dengan sesamanya ini, akan terjadi hubungan pengaruh timbal balik. Setiap individu akan menerima pengaruh dari individu lainnya. Kenyataan ini memberikan kemungkinan bagi manusia untuk dapat dididik, sebab upaya bantuan atau pengaruh pendidikan itu disampaikan justru melalui interaksi atau komunikasi antar sesama manusia, dan bahwa manusia dapat menerima bantuan dan pengaruh pendidikan juga melalui interaksi atau komunikasi dengan sesamanya. Yang kelima ada prinsip moralitas. Manusia memiliki kemampuan untuk membedakan yang baik dan tidak baik, dan pada dasarnya ia berpotensi untuk berperilaku baik atas dasar kebebasan dan tanggung jawabnya atau aspek moralitas. Pendidikan hakikatnya bersifat normatif, artinya dilaksanakan berdasarkan sistem nilai dan norma tertentu serta diarahkan untuk mewujudkan manusia ideal, yaitu manusia yang diharapkan sesuai dengan sistem nilai dan norma tertentu yang bersumber dari agama maupun budaya yang diakui. Pendidikan bersifat normatif dan manusia memiliki dimensi moralitas, karena itu aspek moralitas memungkinkan manusia untuk dapat dididik. Atas berbagai prinsip di atas, pendidikan mutlak harus dilaksanakan. Materi selanjutnya adalah mengenai esensi pendidikan. Esensi pendidikan ialah pendidikan karakter. Interaksi seseorang dengan lingkungan selama hidupnya merupakan proses pendidikan. Jika proses tersebut mendorong perubahan ke arah pembentukan karakter yang semakin lebih baik. Kehidupan adalah pendidikan, dan pendidikan adalah kehidupan. Selama masih ada kehidupan, di sanalah ada pendidikan. Pendidikan merupakan transportasi nilai yang terintegrasi menjadi karakter
atau kepribadian. Kemudian, sentra pendidikan. Kita semua sebagai manusia mendapat pendidikan dalam 3 hal tersebut. Kita mendapat pendidikan informal dari lingkungan keluarga dan juga lingkungan masyarakat, dan kemudian mendapat pendidikan formal di dalam lingkungan sekolah. Materi selanjutnya yaitu esensi pendidikan dan pembangunan bangsa. Pendidikan dan pembangunan bangsa adalah sebuah spektrum yang sangat strategis. Di berbagai negara, maju posisi pendidikan untuk keberhasilan pembangunan sebuah bangsa berada pada posisi yang utama. Yang pertama ada esensi pendidikan dan karakter bangsa. Bangsa yang besar dan kuat didukung oleh karakter bangsa itu sendiri, yaitu integritas kebangsaan dari seluruh komponen bangsa. Bangsa yang memiliki pendidikan bermutu lebih menjamin kemakmuran bangsanya. Kemudian ada esensi pendidikan dan kehidupan. Hidup adalah pendidikan dan pendidikan adalah kehidupan. Esensi pendidikan dalam kehidupan perlu disosialisasikan kepada seluruh lapisan masyarakat, bahwa kehidupan ini adalah wahana pendidikan. Untuk itu, seluruh lapisan masyarakat patut menjaga dan memelihara kehidupan agar tetap memiliki esensi pendidikan. Kemudian materi selanjutnya ada esensi pendidikan dalam sistem pendidikan. Yang pertama ada esensi pendidikan dan manajemen pendidikan. Penanggung jawab manajemen pendidikan adalah tenaga kependidikan seperti pimpinan dan juga staf, mulai dari jajaran departemen, dinas, cabang dinas, sampai dengan satuan pendidikan. Rangkaian kebijakan adalah suatu proses yang akumulatif. Ketika pada level manajemen diambil sebuah kebijakan yang tidak memiliki esensi pendidikan, atau disebut juga kebijakan yang keliru, maka kebijakan-kebijakan berikutnya akan kehilangan esensi itu. Yang kedua, ada esensi pendidikan dan kompetensi guru. Kriteria sukses bagi seorang guru harus kembali kepada esensi menurut hakikat pendidikan. Kompetensi guru menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen terdiri dari kompetensi kepribadian, profesi, pedagogis, dan sosial. Pada dasarnya, keempat kompetensi itu diikat oleh apa yang disebut ketulusan menjalankan tugas sebagai guru. Yang ketiga ada esensi pendidikan dan pembelajaran. Inti pendidikan dalam sistem persekolahan adalah pembelajaran. Esensi pendidikan adalah pembentukan karakter. Ini berarti pembelajaran harus tetap dalam payung pembentukan karakter. Kemudian yang keempat ada esensi pendidikan dan peranan guru. Guru itu meliputi dosen, guru, pembimbing, tutor, dan juga pelatih. Mereka meliputi peran sebagai pelatih, pengajar, dan juga pendidik. Pengajar dalam pembelajaran berarti guru menciptakan suasana belajar agar pelajar dapat menguasai ilmu pengetahuan, atau dapat disebut juga transfer of knowledge. Wawasan ilmu pengetahuan merupakan basis pengembangan teknologi sebagai keterampilan atau life skill. Seseorang yang terdidik memanfaatkan wawasan ilmu pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan norma yang ada, baik sebagai seorang individu, anggota keluarga, anggota masyarakat, warga negara, bahkan sebagai warga dunia. Guru harus menjadi teladan, karena dalam pendidikan, satu teladan kejujuran lebih bermakna atau lebih efektif dibandingkan dengan 1000 nasihat kejujuran. Yang terakhir yaitu kesimpulan dari materi yang sudah kita bahas dari awal sampai sekarang, yaitu mengenai hakikat manusia dan pendidikan serta esensi pendidikan. Kesimpulannya yaitu manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang diberikan akal dan pikiran. Oleh karena itu, setiap manusia membutuhkan pendidikan untuk mengembangkan kehidupannya. Manusia akan dapat hidup menjadi manusia melalui pendidikan. Karena pendidikan adalah suatu proses mengubah sikap dan perilaku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan melalui pengajaran atau pelatihan. Dalam konteks ini,
Pendidikan dapat diartikan sebagai humanisasi atau memanusiakan manusia. Upaya ini bertujuan untuk manusia agar dapat hidup sesuai kodrat dan martabatnya. Pendidikan sangatlah penting bagi manusia, terutama pendidikan yang kita dapat dari lingkungan sekitar kita seperti keluarga, masyarakat yang merupakan pendidikan informal, serta pendidikan formal di sekolah. Karena dari sinilah pembentukan karakter manusia dibentuk. Sekian materi yang dapat kami sampaikan mengenai hakikat manusia dan pendidikan serta esensi pendidikan. Mohon maaf apabila masih banyak terdapat kekurangan dalam presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.